Dari mana kamu pagi-pagi begini, Don? Dona nggak bisa pulang, Ma. Tobi nggak mau nerima Dona lagi. Kalau kamu bisa ngusir Mama, kenapa anakmu nggak bisa ngusir kamu? Dona nggak tahu harus tinggal di mana. Kamu bisa tinggal di sini kalau kamu mau. Nasib kita sama. Tidak diakui suami, disia-siakan anak, dan hidup dengan uang tunjangan bulanan. Dona nggak bisa terima. Dona punya hak atas harta diri. Tobi nggak bisa mengangkangi sendirian. Dona akan menghancurkannya. Dona akan merebutnya. Tobi anakmu sendiri, Dona. Dona nggak peduli, Ma. Kalau Tobi tega sama Dona, kenapa Dona harus nggak tega sama Tobi? Akan Dona balas, Ma. Kita lihat saja nanti. Di mana barang-barangmu, Dona? Masih di sana. Ambil kapan kamu mau. Masih ada beberapa bajumu di lemari. Terima kasih, Ma.
Non, non. Cari siapa, Non? Nggak cari siapa-siapa kok. Saya cuma mau nanya, apakah Pak Dery masih tinggal di sini? Oh, betul, Non. Ini rumahnya Tuan Dery. Hanya saja Tuan Dery sekarang sudah meninggal, Non. Pak, Non ya. Noh, itu tuh siapa tuh? Aduh, kurang tahu tuhnya. nggak tahu. Betul nggak? Saya nggak tahunya. Ya udah deh, sana-sana. Ya, masih. Tante dengar kamu ribut sama Mama. Nggak ribut. Tobi hanya memperingatkan Mama supaya nggak keluyuran tiap malam. Tapi Mama tersinggung. Sudah berapa hari dia nggak pulang? Kamu bicaranya harus baik-baik. Biar bagaimanapun dia itu mama kamu, Tobi. Sekarang Tobi tahu mama ada di mana. Paling-paling di rumah Oma. Nanti kalau rame lagi sama Oma, Mama pasti pulang. Biasalah Tante. Kakak kamu meminta saya untuk membawa surat ini kemari. Mbak Ning. Terima kasih. Tapi maaf, saya nggak punya koneksi. Paling-paling saya hanya bisa membawamu ke bos tempat saya bekerja. Nggak apa-apa. Saya kerja apa aja saya mau. Tobi memang keterlaluan, Ma. Masa semua kamar dikunci, kecuali kamar Dona. Emang dia pikir saya mau bawa kabur barang-barang itu apa? Dasar anak nggak tahu diri. Tobi persis papanya. Lebih kejam. Tobi lebih jahat, Ma. Dona belum puas sebelum menghancurkan usahanya. Dan merebut kembali semua harta yang sudah dikangkanginya. Bukan hal yang mudah. Pasti bisa. Dona pasti dapat cara untuk mengusir Tobi. Memaksanya melepaskan perusahaan yang seharusnya jadi milik Dona. Dona nggak mau hidup menderita seperti Mama. Dona nggak mau hidup melarat seperti Mama. Dek, dek,
mulai besok kamu bantu di depan ya. Karena kita udah kekurangan orang. Iya, Pak. Baik, oke? Makasih. Iya. Papa baik deh, Pak. Boleh ya? Iya Pak, tambahin duitnya dong. Kurang nih. Kok minta sama papa? Duit bulanan yang papa kasih diapakan? Mana? Buat tambahan Pak, takut ada apa-apa. Ya enggak? Masa kita yang ngajak atau Tobi yang bayarin? Kan gak enak, Pak. Ya udah, ambil di tas. Mwah. Bentar papa telepon dulu. Halo? Kak Tobi ya? Malam minggu jadi kan Kak? Oh bener loh. Oke yuk dah. Nah, tuh mejanya di situ. Tor situ Tor. Kamu sini. Wah asik ya tempatnya. Iya. Udah dipilihin ya? Iya dong. Mana daftar menunya ada nggak? Ada ya. Mas, Mas. Bisa minta tolong? Maaf. Tunggu. Saya belum selesai. Kak Sisi. Kamu Kak Sisi kan? Nama saya Retno, bukan Sisi. Maaf. Saya kira habis kamu mirip sekali sama Kak Sisi. Maaf. Kak Tobi payah. Coba ada cewek cakep dikit, disangkanya Kak Sisi, ya? Iya tuh, habis lihat cewek cakep aja. Iya, kita maklum. Lagi nyari Kak Sisi, kan? Kak Sisi. Kamu Kak Sisi kan? Nama saya Retno, bukan Sisi. Maaf. Saya kira habis kamu mirip sekali sama Kak Sisi. Saya nggak mungkin keliru. Tapi, oh namanya Retno ya? Yang penting sekarang, Kak Tobi yakin atau enggak? Kita udah pisah lama. Dan kalian tuh belum lahir ketika Kak Sisi diculik. Dan saya nggak yakin dia udah meninggal. Perasaan saya mengatakan bahwa dia masih hidup. Mungkin Kak Tobi sangat berharap bertemu dengan Kak Sisi hingga... Udahlah, masalah ini nanti diomongin di rumah aja sama Mama dan Papa ya. Apa? Pulang? Nggak bisa dong, kita kan belum makan. Oh iya, makan dong. Iya, ya udah kita pesan ya. Oke. Mas. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Bisa lihat daftar ya. Makasih ya. Oke, ditunggu ya. Makan apa nih? Siapa mereka, Sis? Katanya mereka kenal sama saya. Tapi saya nggak kenal. Saya nggak ingat. Kamu jangan bohongi saya. Kamu pasti kenal dengan mereka. Buktinya kamu nangis kan? Ceritanya panjang, Wan. Yuk. Mama, Kalian udah pulang? tadi kita ketemu sama Kak Sisi. Yang betul. Orang Kak Tobinya yakin kok, Mah. Kalian nggak nanya? Kak Tobi udah nanya, Ma. Iya tante,
Namanya Retno. Bukan Sisi. Kamu juga nggak tanya di mana dia tinggal. Yang makin membuat saya ragu, sepertinya ia nggak kenal saya. Mungkin Tori benar. Saya terlalu berharap untuk ketemu Kak Sisi. Gara-gara cewek pelayan itu mah, acara kita jadi nggak bener. Soalnya Kak Tobi jadi kayak orang linglung gitu sih. Begitulah ceritanya. Hingga saya bertemu dengan kakak kamu. Jadi, kamu kenal dengan mereka? Namanya Tobi. Dia adik saya, adik tiri saya. Lalu, siapa yang bersama Tobi? Saya belum kenal. Mungkin adik-adiknya. Kenapa kamu nggak bilang terus terang siapa diri kamu sebenarnya? Untuk apa? Papa saya sudah meninggal. Di dunia ini hanya ada 2 orang yang baik sama saya. Papa dan Tante Santi. Bahkan sekarang saya tidak tahu di mana Tante Santi berada. Saya tidak mau mengaku nama saya sesungguhnya. Karena saya khawatir akan timbul keributan. Nanti dituduh ngaku-ngaku anak orang. Dan lantas mereka lapor polisi. Dan kamu tahu status saya saat ini. Tapi, siapa tahu kalau ibu tiri kamu sudah berubah. Saya tidak percaya dengan kebaikan orang lagi. Semua orang yang saya hormati, saya sayangi, saya percayai, justru malah mencelakakan saya. Tidak semua orang begitu, Sisi. Kebetulan selama ini hanya orang jenis itu yang kamu temui. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya? Saya tidak akan kerja di sana lagi, Wan. Kalau ibu tiri saya tahu, dia pasti akan datang. Dulu, dia pernah berusaha mencelakakan saya. Dan dia tidak segan-segan lagi untuk mengulanginya. Saya akan membela kamu, Sisi. Kamu belum tahu siapa dia, Wan. Dia menguasai seluruh kekayaan papa saya. Dia bisa membayar orang untuk menyingkirkan kita. Tapi kan kita bisa lapor ke polisi. Siapa yang akan percaya dengan kita, Wan? Pengacaranya akan mengungkit kakakmu yang ada di penjara. Dan masa lalu saya. Bagaimanapun juga, saya pernah dipenjara, ditahan polisi karena tuduhan membunuh. Kamu tidak bersalah, Sisi. Kamu kan hanya membela diri. Laki-laki macam dia pantas untuk mati. Terima kasih, Wan. Tapi nggak semua orang mempunyai pendapat seperti kamu. Meskipun nggak yakin, tapi perasaan saya bilang Retno itu adalah Kak Sisi. Tante ngerti. Waktu Sisi pergi,
kamu masih kecil. Kalaupun kamu ingat, paling-paling wajah Sisi waktu masih kecil. Iya, Tante. Saya nggak bisa membayangkan wajah Kak Sisi yang sekarang. Tante tahu bagaimana dan siapa Sisi. Jadi kalaupun dia betul-betul Sisi, Tante pasti tahu. Kita pergi ke sana malam ini ya. Boleh saya antar masuk? Terima kasih. Mama saya belum tidur. Saya ingin berkenalan dengan orang tua kamu. Jangan sekarang ya, lain kali aja. Gak apa-apa kan? Oke. Sampai jumpa. Ya, dah. Siapa dia, Don? Teman, kenapa? Sejak kapan Mama pengen tahu dengan siapa Dona keluar? Sejak Mama khawatir dengan perkembanganmu akhir-akhir ini. Kayak Mama nggak pernah muda aja. Dona kan belum peot, Ma. Dona juga belum punya suami. Dan Dona bisa bebas berbuat apa saja Dona mau. Kamu belum bebas, Dona. Kamu masih punya tugas yang harus kamu selesaikan. Persetan sama tugas. Tugas. Hah, semua tugas. Dona muak, Ma. Ngopeni anak tugas. Ngopeni suami yang udah sekarang juga tugas. Dan sekarang, sampai suami sudah mati dan anak sudah besar, juga masih ada tugas. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus bisa menjaga diri. Harus bisa hati-hati. Memangnya Dona kurang menjaga diri apa? Dona harus berhati-hati yang bagaimana, Ma? Tapi tetap saja kita melarat. Tetap aja Dona nggak dapat apa-apa. Kamu bukan tidak mendapatkan apa-apa, Dona. Tapi belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kamu harus sabar, Don. Sabar? Mama bilang Dona kurang sabar. Kamu kurang sabar untuk membuat Tobi mempercayaimu lagi. Persetan sama Tobi. Dia lebih percaya sama Santi dan Heru daripada mamanya sendiri. Kamu jangan mengulang kesalahan Mama. Dulu Mama menyepelekan Heru. Gak pernah baik sama dia. Akibatnya Mama gak dapat apa-apa. Kecuali uang bulanan. Tobi adalah anak kandungmu sendiri, Don. Bagimu lebih mudah untuk mendekati dia. Dibanding Mama mendekati Heru yang cuma anak tiri Mama. Don, kamu belum terlambat. Kamu masih punya kesempatan. Percaya Mama. Dia anak baru di sini. Masih percobaan. Saya bahkan belum mengenal namanya. Tapi hari ini dia sudah tidak di sini lagi. Kira-kira di mana ya kita bisa menemui dia? Tunggu sebentar. Bapak panggil saya. Nyonya ini ingin tahu tentang adik Anda. Maaf, namanya siapa? Wawan, Nyonya. Begini, Dek Wawan. Kami berdua nih ingin bertemu dengan adik Wawan, bisa? Maaf Nyonya, sayang sekali. Tadi pagi Retno sudah pulang ke kampung. Soalnya Bapak lagi sakit Nyonya. Kapan ia kembali? Sepertinya Retno tidak kembali Nyonya. Retno nungguin Bapak di kampung. Ada keperluan apa ya? Apa saya yang bisa bantu? Maaf ya, Dek Wawan. Tapi dia betul-betul adiknya Dek Wawan kan ya? Betul Nyonya, Retno adik saya. Kami beda 3 tahun dan sama-sama dibesarkan di Lamongan. Ia mirip sekali sama kakak saya. Namanya Sisi. Boleh jadi, tapi ia bernama Retno. Dan Retno adik saya. Mana mungkin Retno menjadi kakak atau anak orang lain.
Makasih ya. Ibu tirimu cantik juga. Tapi sayang, kenapa orang secantik dia tega-teganya mencelakakan orang lain? Pasti Tobi sudah cerita sama mamanya. Moga-moga saja mereka percaya kalau saya bilang kamu sudah kembali ke daerah. Tante Dona nggak mudah dibohongin, Wan. Dia pasti akan membayar orang untuk mengawasi. Sebaiknya kamu hati-hati. Mereka nggak bakal bisa memaksa saya untuk menceritakan di mana kamu berada. Jadi sebaiknya kamu jangan cari kerjaan dulu. Jangan keluar dan jangan kemana-mana, oke? Banyak yang nggak masuk akal, Pak. Dia bilang ke Jakarta mau cari kerja. Udah dapat baru 2 hari terus pulang. Mestinya kan yang bisa cuti itu Wawan yang sudah lama bekerja. Ini malah adiknya yang minta pulang dan baru mulai kerja. Ya, mungkin dia sengaja menghindar. Sisi itu kenal sama Tobi. Mungkin dia nggak mau ketemu. Tapi apa alasannya dia nggak mau ketemu? Sisi nggak mungkin begitu. Ya, kalau gitu jalan satu-satunya Wawan harus dibuntuti. Kalau memang benar Sisi, pasti ia ada di Jakarta. Biar saya yang membuntuti Wawan, Om. Jangan kamu, Tobi. Dan juga jangan Tante. Soalnya dia kan sudah tahu kita. Biar Om Heru saja yang melakukannya. Ya, Pak? Iya, nanti Om bantu. Makasih, Om. Waduh. Makanya saya juga punya cerita lucu kayak begitu. Oh ya? Pengalaman saya sama loh kayak kamu. Bagus ya. Oke deh. Udah? Yuk. Oke, yuk. Oke, Bri. Makasih ya. Sampai besok, yuk. Mereka datang lagi tadi, nyariin kamu. Lalu kamu bilang apa? Ya, aku bilang aja kamu lagi keluar kota karena bapak lagi sakit. Kamu pikir urusan ini selesai setelah kamu bilang saya pergi keluar kota? Enggak, Wan. Tante Dona akan terus mengejar dan mencari saya. Dia tidak akan menyerah sebelum berhasil menemukan saya. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi, Wan. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa tinggal di sini? Karena cepat atau lambat dia akan menemukan saya, Wan. Dan dia akan tahu kalau kamu bohong. Sisi, kamu harus tetap tinggal di sini. Kamu nggak boleh pergi. Di sini kan ada saya yang bisa membantu kamu, bisa melindungi kamu. Kalau kamu ada masalah dengan mereka, ya kan? Kamu belum tahu siapa Tante Dona, Wan. Dia akan terus mengejar saya sebelum keinginannya tercapai.
dia akan berbuat apa saja untuk melaksanakan niatnya. Kalau gitu, kita lapor saja ke polisi. Nggak mungkin, Wan. Nggak akan ada orang yang percaya sama kita. Apalagi saya pernah masuk penjara. Rumahnya yang mana, Pak? Itu mah. Kalau begitu kita masuk ke dalam saja untuk membuktikan. Oke. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya juga nggak tahu, Wan. Yang penting saya harus cepatnya pergi dari sini. Saya juga nggak tahu. Udah. Kamu cepat pergi ke kamar, sembunyi. Buruan. Ya, sebentar. Selamat malam. Malam. Maaf kami mengganggu. Boleh kami masuk sebentar? Silakan. Begini ya, Dek. Kita kan pernah ketemu. Saya sebetulnya sudah mengatakan kepada suami saya dan keponakan saya bahwa Dik Retno itu sedang pulang ke daerah. Tapi keponakan saya ini tidak percaya. Dia ingin membuktikan sendiri bahwa Dik Retno itu ada di sini. Dan saya harap saudara nggak keberatan. Tapi saya sangat keberatan sekali. Terus terang, ada urusan apa saudara mencari adik saya di sini? Oh maaf, jangan salah paham dulu. Sebetulnya begini, kami sedang kehilangan salah satu anggota keluarga kami. Dan kami... Bung, tunggu. Saudara tidak pernah masuk tanpa izin. Saya tidak mau ribut. Saya cuma mau mencari Kak Sisi. Di sini nggak ada yang nama Sisi. Saya tinggal sendirian di sini. Nggak ada orang lain. Ini kamar siapa? Kamar saya. Oke, kalau gitu saya mau lihat. Hei, tunggu! Tunggu! Saudara ini siapa sih? Polisi? Kalau perlu kami akan memanggil polisi. Hei, tunggu! Saudara lihat sendiri kan? Nggak ada siapa-siapa di sini. Iya kan? Kalau perlu, Anda mau geledah di bawah ranjang. Silakan, lihat. Lihat. Atau di lemari. Silakan Anda geledah. Sekarang Anda boleh percaya. Kalau saudara-saudara masih belum puas, saudara dapat mencari di dapur. Atau di kamar kecil. Atau di mana saja setiap sudut rumah ini. Om, Tante, kita langsung pulang. Iya. Sisi. 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 Jadi Mama belum nemuin Kak Sisi? Belum. Kak Sisi nggak ada di situ. Tapi saya yakin Wawan bohong, Om. Iya. Coba aja. Ada 2 piring di meja. Nggak mungkin kan Wawan makan malam menggunakan 2 piring? Mungkin suatu saat nanti kita akan berhasil, Om. Tapi saya akan tetap mengawasi Wawan sampai Kak Sisi kita temukan. Kamu juga jangan terlalu yakin, Tobi. Mungkin saja yang kamu lihat itu bukan Kak Sisi, tapi Dik Retno, adiknya Wawan. Mungkin juga, Tante. Saya harus bisa ketemu orangnya sebelum kita mengetahui siapa dia sebenarnya.
Sisi, dari mana saja kamu? Saya khawatir. Saya pikir kamu hilang beneran. Mereka udah pergi. Sudah. Aduh, Wan. Saya takut banget, Wan. Tadi saya keluar lewat jendela, lalu saya lari ke jalan. Saya harus pergi dari sini, Wan. Mereka pasti kembali. Saya tahu itu. Tapi mereka nggak bakal lagi kembali malam ini. Jadi kita masih ada waktu untuk pindah. Kamu nggak ada hubungannya dengan mereka, Wan. Saya yang dicari, bukan kamu. Tapi kamu harus tetap pergi sama saya. Kamu butuh teman, Sis. Terima kasih, Wan. Tapi ini akan membahayakan diri kamu. Bahaya atau tidak, akan kita hadapi bersama. Oke, sekarang kamu mau pergi kemana? Saya nggak tahu. Saya kan nggak punya siapa-siapa. Saya nggak peduli kamu siapa dan sedang apa yang mereka rencanakan sekarang. Saya nggak bakal biarin kamu sendirian menghadapi masalah ini, Sis. Bagi saya, keselamatan kamu lebih penting. Izinkanlah saya membantu kamu, Sis. Ya. Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku. Thank you.